Bayangkan sebuah perpustakaan yang bernafas, rak yang berubah menjadi layar, pengunjung yang datang lewat jendela ponsel, dan pustakawan yang menata arus pengetahuan. Perpustakaan digital bukan sekedar gudang file, ia adalah ekosistem layanan yang hidup, terus berkembang, dan siap menjangkau siapa saja, kapan saja. Ketika kita bicara perpustakaan digital, yang dimaksud bukan hanya buku yang dipindai. Ini meliputi koleksi elektronik seperti e-book dan jurnal, repositori institusi, katalog online atau opak, metadata yang rapi, serta layanan akses jarak jauh. Inti dari semuanya adalah pengalaman pengguna, bagaimana orang menemukan, menilai, dan menggunakan informasi. Disinilah peran pustakawan menjadi sangat vital, bukan hanya sebagai penjaga koleksi, tetapi sebagai perancang pengalaman pengetahuan. Ranganathan pernah mengatakan bahwa perpustakaan adalah organisme yang berkembang. Gagasan ini menegaskan bahwa perpustakaan harus adaptif, tumbuh, berubah, dan merespon kebutuhan pemustaka. Dalam era digital, prinsip itu berarti perpustakaan tidak hanya menambah koleksi, tetapi juga membangun layanan baru, memperbaiki kebijakan, dan mengembangkan infrastruktur agar tetap relevan dengan zaman. Perpustakaan yang tidak berubah akan kehilangan perannya, yang berkembang akan terus menjadi pusat pengetahuan bagi pemustakanya. Peran pustakawan kini berlapis. Pustakawan menjadi kurator yang memilih sumber berkualitas, arsitek metadata yang menyusun informasi agar mudah ditemukan, negosiator lisensi yang memastikan akses legal, dan pendidik literasi digital yang membantu pengguna menilai kredibilitas sumber. Di balik setiap hasil pencarian yang relevan, ada keputusan profesional, memilih koleksi, memperbaiki deskripsi, menautkan sumber, dan menjaga privasi pengguna. Pustakawan juga merancang kebijakan agar layanan digital berkelanjutan dan adil bagi semua. Secara operasional, perpustakaan digital melibatkan beberapa proses kunci, yakni akuisisi dan negosiasi lisensi dengan penerbit atau penyedia konten, pengelolaan metadata agar katalog dapat berinteroperasi dengan sistem lain, pengamanan data pengguna, serta penyusunan panduan hak akses dan penggunaan. Semua itu membutuhkan dukungan manajemen berupa anggaran, pelatihan, pustakawan, dan infrastruktur teknologi. Tanpa fondasi ini, layanan digital akan rentan terhadap gangguan dan ketidakpastian hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perpustakaan bereksperimen mengemas ulang isi buku menjadi video pendek untuk platform seperti Instagram, TikTok, atau YouTube Shorts. Tujuannya jelas, menjangkau audiens muda, mempromosikan koleksi, dan mengubah cara orang berinteraksi dengan ide. Video singkat bisa menjadi pintu masuk yang menarik bagi mereka yang belum terbiasa membaca teks panjang. Tapi ada dua sisi dari koin ini. Di satu sisi, video pendek memperluas jangkauan, meningkatkan visibilitas koleksi, dan mendorong pengguna untuk mengeksplorasi lebih jauh. Di sisi lain, ada risiko penyederhanaan berlebihan. Konteks hilang, nuansa akademis tergerus, dan pembaca mungkin berhenti pada ringkasan tanpa melanjutkan ke sumber asli. Selain itu, ada isu hukum. Hak cipta dan lisensi harus dipatuhi agar tidak menempatkan perpustakaan dalam posisi rentan. Sebagai pustakawan, kita perlu menimbang manfaat dan risiko. Video singkat harus dirancang sebagai gateway, pengantar yang mengarahkan penonton ke katalog lengkap, bukan pengganti buku. Mencantumkan rujukan, tautan ke sumber asli, dan catatan konteks agar penonton tahu bahwa yang mereka lihat adalah ringkasan, bukan keseluruhan karya. Ada beberapa praktik yang bisa diterapkan. Pertama, selalu verifikasi status hak cipta sebelum menggunakan materi berhak cipta. Kedua, gunakan karya domain publik atau dapatkan izin tertulis jika perlu. Ketiga, tambahkan rujukan lengkap dan tautan ke katalog di deskripsi video. Keempat,
Sertakan catatan singkat yang memberi konteks dan mengarahkan penonton ke sumber asli. Kelima, melatih pustakawan dalam keterampilan produksi konten agar pesan tetap akurat dan bertanggung jawab. Bayangkan, kita membuat klip 45 detik dengan sebuah buku sejarah lokal, mulai dengan hook, visual, foto arsip, kutipan singkat, lalu ajakan ingin tahu lebih, link di bio. Di deskripsi, cantumkan judul lengkap, penulis, tahun terbit, dan tautan ke katalog digital. Tambahkan catatan, ringkasan singkat, baca karya lengkap untuk konteks penuh. Dengan cara ini, video berfungsi sebagai jembatan, bukan pengganti. Ketika dilakukan dengan benar, strategi ini dapat meningkatkan minat baca, memperkenalkan koleksi langka kepada publik, dan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran. Namun, kita juga harus waspada terhadap efek samping, penyebaran informasi yang disederhanakan tanpa verifikasi, atau persepsi bahwa ringkasan sudah cukup. Oleh karena itu, literasi informasi harus menjadi bagian dari setiap kampanye konten. Ajarkan pemustaka cara memverifikasi sumber dan mencari konteks lebih lanjut. Melihat ke depan, perpustakaan digital akan semakin personal dan interaktif. Teknologi memungkinkan rekomendasi yang lebih relevan, kolaborasi antar perpustakaan menjadi lebih mudah, dan akses ke sumber global semakin terbuka. Namun inti dari semua itu tetap sama. Perpustakaan sebagai organisme yang berkembang, adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan komunitas. Perpustakaan digital adalah jembatan antara pengetahuan dan publik. Dengan pustakawan yang terlatih, kebijakan yang jelas, dan kreativitas yang bertanggung jawab, kita bisa membawa buku ke layar tanpa mengorbankan integritas. Kunjungi portal perpustakaan Anda, jelajahi koleksi digital, dan jika Anda melihat video singkat kami di media sosial, gunakan itu sebagai pintu masuk, bukan akhir dari perjalanan pengetahuan. Mari tumbuhkan perpustakaan bersama, karena seperti kata Ranganathan, perpustakaan adalah organisme yang terus berkembang. Terima kasih.